Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Visi Genyu menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Salam semua, kita ketemu lagi di materi berikutnya persamaan dasar akuntansi. Nah, di video yang lalu Miss sudah tayangkan tentang pengetahuan awal tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama kita harus ketahui adalah bagaimana kita bisa mengelompokkan akun. Akun dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, harta atau disebut dengan aktiva, dan yang kedua itu pasiva, terdiri dari utang dan modal. Harta atau aktiva itu ada 2, aktiva lancar dan juga aktiva tidak lancar. Dikatakan lancar karena bisa dicairkan menjadi uang dalam jangka waktu yang cepat, misalkan kas dan yang sejenisnya serupa seperti cek. Harta lancar yang kedua itu piutang usaha. Selanjutnya investasi jangka pendek. Kemudian lesser tagih, persediaan, beban yang dibayar di muka, penghasilan yang masih dapat diterima. Aktiva yang berikutnya adalah aktiva tidak lancar. Aktiva ini sulit untuk diuangkan menjadi cash atau uang tunai. Aktiva tidak lancar terdiri dari aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Kalian bisa perhatikan di layar, aktiva tetap itu contohnya adalah bangunan, tanah, kendaraan, mesin, dan hal lain yang serupa lainnya. Aktiva tidak lancar yang kedua tadi tidak berwujud, contohnya adalah hak cipta, hak sewa, goodwill, hak paten, hak guna bangunan, dan hal serupa lainnya. Pasiva terdiri dari utang dan modal. Utang contohnya utang dagang, utang bank, utang usaha, utang gaji, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui pengelompokan akun, apakah akun tersebut termasuk di dalam aktiva atau harta, ataukah masuk di dalam hutang atau modal, maka kita bisa merumuskannya dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu rumusnya harta sama dengan utang ditambah modal. Atau jika perusahaan memiliki laba, maka harta sama dengan utang tambah modal tambah laba. Atau bisa juga dirumuskan harta sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan dikurang beban. Nah, saldo normal untuk masing-masing akun ini, saldo normal dari harta dan beban adalah di debit, sedangkan saldo normal dari utang, modal, dan laba adalah di kredit. Jadi begini maksudnya, misalkan akun harta jika bertambah maka ditambah di debit, jika berkurang maka berkurang di kredit. Begitu juga dengan beban, jika ada beban baru atau biaya baru bertambah di sisi debit atau kiri, berkurang di sisi kredit. Nah, sedangkan saldo normal untuk hutang, modal, dan laba itu adalah di kredit. Pendapatan juga masuk di kredit. Jadi begini, misalkan hutang, kita pernah berhutang 10 juta, kemudian kita berhutang lagi
5 juta, maka hutang kita adalah 15 juta di sisi kredit, atau jika bertambah dia ada penambahannya di sisi kredit, dan jika berkurang penambahan di sisi sebaliknya, di pengurangannya itu di debit. Perhatikan persamaan dasar akuntansi di layar ini. Persamaan dasar akuntansinya itu harta sama dengan utang ditambah modal. Di layar ini ada data dari bengkel Hore. Nah, di sebelah kanan ada kolom. Sekarang kita masuk soal nomor 1. Tanggal 1, Adrian menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah sebagai modal untuk modal awal perusahaannya. Kita perhatikan 20 juta rupiah untuk apa? Untuk modal awal. Nah, akibat dari transaksi ini, maka dalam kolom persamaan dasar akuntansi adalah kas bertambah sebesar 20 juta rupiah dan modal, karena sebagai modal bertambah sebesar 20 juta rupiah. Nah, lalu kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Tanggalnya kita tulis tanggal 1, kasnya 20 juta rupiah, dan kita kasih masuk ke dalam kolom modal 20 juta rupiah. Tanggal 2, dibeli peralatan bengkel dari CV Jujur sebesar 5 juta rupiah. Baru dibayarkan sebesar 22 juta rupiah. Sisanya dibayar kemudian. Nah, kita garis bawahi ada 2 angka. Beli 5 juta, bayar 2 juta, maka menyebabkan peralatan bertambah sebesar 5 juta rupiah yang kita beli. Kas berkurang karena baru dibayar 2 juta ya. Kasnya cuma berkurang sebesar 2 juta rupiah karena baru dibayar 2 juta. Lalu sisanya yang belum dibayar itu sebesar 3 juta merupakan utang. Ya, sehingga utang kita analisa, utang bertambah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya, tanggalnya tanggal 2, peralatan 5 juta rupiah kita masukkan. Lalu yang ketiga tadi, kas berkurang 2 juta rupiah, kita kasih tanda kurung ya, maksudnya kurung itu berkurang ya. Kemudian utang usaha bertambah 3 juta rupiah. Kita masukkan 3 juta di kolom utang usaha. Kita saldokan. Jadi tanggal 1/20 dikurang 2 juta. Saldo akhirnya 18 juta rupiah. Ya, 20 dikurangi 2 juta. Maka hasilnya yang di bawah itu 18 juta rupiah. Saldo 18 itu diambil dari 20 kurang 2. Kemudian peralatan kita saldokan 5 juta. Tadi kasnya kasih stabilo ya, saldonya 18. Ya, stabilo ini berarti saldo akhir. Nanti kita perhatikan yang saldo akhir. Utang usaha juga 3 juta, kita kasih stabilo. Kemudian apa lagi? Modal usaha juga 20 juta rupiah, kita kasih stabilo. Ini adalah saldo-saldo dari transaksi tanggal 1 dan 2. Kemudian kita ke tanggal 3. Transaksi selanjutnya tanggal 3, diterima uang tunai dari Tuan Samudra 6 juta rupiah atas jasa penyelesaian servis mobil. Nah, kita menerima uang tunai 6 juta. Uang tunai bahasa Inggrisnya cash kan? Kas. Ya, kita menyelesaikan servis mobil. Nah, akibat dari transaksi tanggal 3 ini adalah bengkel Hore menerima pendapatan kan tadi. Nanti kita analisa seperti yang tadi. Yang pertama, kas akan bertambah karena kita menerima uang tunai.
pendapatan bertambah juga. Jadi pendapatan bertambah 6 juta karena menyelesaikan, dan uang kas bertambah sebesar 6 juta rupiah. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya, tanggalnya tanggal 3, kasnya bertambah 6 juta. Kemudian di kolom pasifanya itu kita masukkan ke dalam modal bertambah, karena pendapatan itu akan menjadi modal ya. Pendapatan masuk dalam penambahan modal. Dimasukkan 6 juta rupiah di kolom modal usaha. Nah, kita kasih keterangan ya di sebelah kanannya, dari mana 6 juta? Itu adalah pendapatan jasa. Sudah? Langkah selanjutnya kita akan saldokan lagi. Kita perhatikan yang stabilo tadi ya, yang 18 juta ditambah 6 juta karena ada pendapatan transaksi tanggal 3, maka saldo akhir kas adalah 18 ditambah 6. Nah, ayo jumlahkan. Hasilnya berapa? Nah, taruh di bawah saldonya 24 juta rupiah, kita kasih stabilo kuning. Nah, kemudian di peralatan tidak ada perubahan, kita turunkan saja saldonya lagi 5 juta rupiah. Ya, stabilo lagi. Kemudian utang usaha tidak ada perubahan, kasih turun stabilo lagi. Di kolom modal usaha bertambah ya, 20 ditambah 6. 20 juta tadi saldo sebelumnya ditambah 6. Jadi saldo akhirnya adalah 26 juta rupiah. Di bawah kita kasih stabilo. Oke, kita masuk transaksi tanggal 4. Tanggal 4 selanjutnya dibayar utang kepada CV Jujur sebesar 2 juta per kas. Nah, ini ceritanya kita membayar utang kita kepada CV Jujur. Yang tadi tanggal 2 kita beli, kita ada utang 3 juta kan, tanggal 4 kita bayar 2 juta dulu. Nah, akibat dari transaksi ini, kita melakukan pembayaran ini, maka nanti kita akan lihat pengaruhnya apa. Kira-kira apa pengaruhnya? Akibatnya adalah kas kita akan berkurang karena kita membayar utang dari uang tunai kita per kas ya. Dan utang kita juga berkurang karena kita sudah bayar. Nah, dalam persamaan akuntansinya kita taruh, masukkan tanggalnya, tanggal 4, tuliskan di kolom tanggal. Kemudian kas dalam kurung karena berkurang sebesar 2 juta, dan utang usaha dalam kurung juga sebesar 2 juta rupiah berkurang ya. Oke, kita kasih keterangannya pembayaran utang ke CV Jujur ya, supaya kita tahu uang kemana berkurang. Oke, lalu kita akan selisihkan atau saldokan dari saldo sebelumnya berkurang 2 juta, dari 24 berkurang 2 juta, maka saldo kas setelah transaksi tanggal 4 kita kurangkan angka 24 ini, kita kurangkan dengan angka di bawahnya ya, jadi 22 juta rupiah. Kita kasih stabilo, peralatannya tidak ada perubahan. Kemudian utang usaha 1 juta, karena 3 juta kurang 2 juta, maka saldo akhirnya adalah 1 juta. Oke, 1 juta hasil akhirnya, kita kasih stabilo. Kemudian modal usaha kita turunkan, tidak ada perubahan, 26 juta rupiah tetap saldonya. Tanggal 5 dibayar gaji karyawan sebesar 1.200.000. Dibayar gaji karyawan sebesar 1.200.000. Nah, kita analisa dulu. Akibat dari transaksi ini adalah kas berkurang karena kita membayar gaji, dan karena membayar gaji kita menyebabkan modal juga berkurang.
modal berkurang sebesar 1.200.000. Kita taruh di dalam persamaan akuntansinya. Di kolom tanggal tulis tanggal 5, kemudian dalam kurung 1.200.000 di kolom kas karena berkurang, dan dalam kurung juga di kolom modal 1.200.000 karena berkurang. Kita tulis keterangannya beban gaji. Beban itu sama dengan biaya ya, beban atau biaya itu sama. Kita saldokan 22 dikurangi 1.200.000 transaksi tanggal 5 ya. Saldo kita kurangkan di bawahnya, 22 kurang 1 200, bisa dilihat hasilnya 20.800. Kita kasih stabilo ya untuk menandai bahwa ini saldo. Kemudian peralatan kita turunkan lagi, kita saldo lagi. Utang usaha juga sama, turunkan saja, tidak ada perubahan, tetap 1 juta, kasih saldo warna kuning ya. Kemudian yang kolom modal 26 kurang 1.200 24.800, kita kasih stabilo, itu untuk menandai bahwa ini adalah kolom saldo. Kemudian kita masuk ke transaksi berikutnya, tanggal 6, dibayar beban listrik kantor sebesar Rp80.000. Dibayar beban listrik, ini hampir sama seperti tanggal 5. Kas akan berkurang dan modal juga berkurang karena membayar beban atau biaya. Kita kasih masuk seperti tadi, seperti tanggal 5, tanggalnya tanggal 6, kolomnya 80 dalam kurung di kolom kas, kemudian dalam kurung di kolom modal 80 juga. Nah, kita akan saldokan 20.800 dikurangi 80.000. Nah, kurangkan saja hasilnya, kita tulis di bawah sini 20.720. Jangan lupa ditandai dengan saldo, nanti kita kasih stabilo warna kuning. Yang kolom modal juga kolom modal. Oke, ini kita stabilo dulu yang sini ya. Kemudian peralatan kita juga turunkan stabilo. Kemudian di utang usaha kita turunkan juga, tidak ada perubahan, tetap stabilo warna kuning untuk menandai saldo. Nah, di kolom modal seperti kas tadi berkurang 80.000, 24.720 ya. Kita kasih saldo, keterangannya adalah beban listrik. Oke. Transaksi ke selanjutnya, kita akan masuk transaksi nomor yang ke-7, tanggal 7. Tanggal 7 pemilik mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadinya 250. Istilah di dalam akuntansi untuk keperluan pribadi disebut prive ya. Nah, akibat dari transaksi ini kita harus tahu di dalam persamaan akuntansinya kas berkurang karena diambil uangnya, kas berkurang 250.000, kas berkurang. Kemudian modal juga akan berkurang, modal kurang sebesar 250.000. Nah, kita masukkan di dalam persamaan akuntansinya seperti kalian lihat di kolom, sama seperti tadi ya. 250.000 itu di tanggal 7, kasih masuk di kolom tanggal 7. Kemudian kasih masuk dalam kurung 250 di kolom kas, artinya kas berkurang. Lalu di kolom modal juga sama, modal berkurang dalam kurung 250.000. Karena prive atau pengambilan, kasih keterangan prive. Setelah itu kita akan selisihkan, saldokan seperti yang tadi sebelumnya, 20.720 dikurangkan 250.000. Kita kasih 20, hasilnya 24.70. Kita kasih stabilo warna kuning. Peralatannya juga kita turunkan, tidak ada perubahan. Utang usaha juga tidak ada perubahan.
Modal usaha berkurang 250.000 ya, ada 24.720 dikurang 250 di sini. Kita tulis hasil di bawah 24.470. Kita kasih stabilo warna kuning untuk menandai bahwa ini adalah saldo. Soal selanjutnya tanggal 8. Pembelian perlengkapan bengkel 200.000 ini secara tunai. Secara tunai ya. Yes, lupa ketik. Nah, apa akibat dari pembelian perlengkapan adalah perlengkapan bertambah sebesar 200.000 dan kas berkurang sebesar 200.000 rupiah. Kita masukkan di dalam persamaan tanggalnya tanggal 8 di kolom tanggal. Kemudian di kolom perlengkapan 200.000. Di kolom kas dalam kurung 200.000 karena berkurang ya, dalam kurung itu berkurang. Saldonya 20. Kita kurangkan saldonya ya, kurangkan 20 470 kurang 200.000 ya. Kita saldokan di bawah. Ya, kita taruh di sini 20 270. Kita taruh stabilo menandai ini adalah saldo. Kemudian kolom perlengkapan 200.000 taruh stabilo kuning. Kolom peralatan letakkan 5 juta, taruh stabilo kuning. Kolom utang usaha tidak ada perubahan ya, taruh stabilo warna kuning. Kolom modal usaha tetap tidak ada perubahan, taruh stabilo 24.470 warna kuning. Oke. Setelah itu kita masuk ke transaksi berikutnya, tanggal 9. Telah diselesaikan pekerjaan servis mobil senilai 3 juta rupiah, akan dibayarkan bulan depan. Belum dibayarkan, berarti ini sudah menjadi pendapatan yang menambah modal tetapi belum menjadi uang kas, atau dalam istilah ekonominya dikatakan piutang. Piutang bertambah, akibatnya piutang bertambah ya, piutang bertambah dan modal bertambah. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Tulis kolom tanggal 9 di sini, di kolom tanggal kita masukkan piutang 3 juta rupiah. Kemudian di kolom modal kita masukkan 3 juta rupiah juga, bertambah ya, sama-sama bertambah kali ini. Keterangannya nanti kita tulis di sebelah kanan, kita saldokan dulu. Ya, tidak ada perubahan di kas, kalian lihat. Kemudian di piutang saldonya 3 juta. Di perlengkapan 200.000 tetap kita turunkan peralatan 5 juta. Kita turunkan utang usaha 1 juta. Kemudian modal usahanya bertambah menjadi 27.470 ya, karena bertambah 3 juta tadi transaksi tanggal 9. Masuk transaksi yang terakhir nomor 10. Penyusutan peralatan 200.000 rupiah. Nah, peralatan menyusut. Apa akibat dari transaksi tanggal 10 ini terhadap persamaan akuntansinya? Maka kita akan menyusutkan peralatan. Analisanya adalah peralatan nanti akan berkurang ya, tetapi di bagian kita masukkan dalam kolom akumulasi penyusutan. Oke, kita masukkan dalam kurung memang ya, karena akumulasi langsung dalam kurung. Perhatikan baik-baik. Kita kasih mengurangi juga modal 200 ya, karena penyusutan ini. Keterangannya beban penyusutan peralatan di kolom bagian keterangan paling kanan. Nah, kalau sudah kita masukkan, kita saldokan lagi, kita selisihkan lagi dari kolom yang paling kiri ya. Nanti kita akan selisihkan ya. Kas tidak ada perubahan, tuliskan kembali angkanya. Kasih stabilo. Piutang tidak ada perubahan, tulis angka kasih stabilo. Perlengkapan juga tidak ada perubahan, tulis angka kasih stabilo. Peralatan tidak ada perubahan, tulis angka kasih stabilo. Akumulasi penyusutannya kasih negatif atau dalam kurung
ya, boleh negatif atau dalam kurung ya. Kemudian utang usaha tidak ada perubahan, tuliskan 1 juta, kasih stabilo. Di modal usaha berkurang dari 27.470 kurang 200.000 ya. Jadi 27.270.000 kita kasih stabilo. Semua sudah ada saldonya. Lalu kalau kita sudah selesai, karena soal hanya sampai tanggal 10, maka kita harus jumlahkan. Pastikan kolom harta sama dengan jumlah pada kolom utang dan modal, atau aktiva sama dengan pasiva, tidak ada selisih. Kita jumlahkan kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kurangi akumulasi karena dia negatif tadi, mengurangi. Sudah, hasilnya adalah 28.270.000. Ya, kita kasih stabilo. Ini adalah hasil dari penjumlahan kolom harta. Semua kita jumlahkan, kurangi penyusutan. Kemudian kolom utang dan modal, utang tambah modal. Nah, hasilnya harus sama ya, harus 28.270. 28.270 disebut sama, atau istilah akuntansinya adalah balance. Kalau sudah balance, aktiva sama dengan pasiva, berarti hasil pekerjaan kita benar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu di materi selanjutnya ya. Kalian silahkan mengerjakan soal yang ada di slide berikutnya.